Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah geometri ruang dengan materi sudut tiga bidang. Anggotanya pertama yaitu saya sendiri, yaitu Dede Setioko. Selanjutnya adalah Dira Nafisa, dan yang ketiga adalah Dwi Mai Putri Islahati. Ya, selamat menyaksikan, dan bila ada kesalahan silahkan boleh komentar. Terima kasih. Ya, di sini kita masuk ke dalam bab 12. Di sini kegiatan belajar 12 yaitu sudut tiga bidang. Sudut tiga bidang ya. Ya, pertama kompetensi dan indikator. Kompetensi: mahasiswa memahami tentang sudut tiga bidang. Mahasiswa tampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut tiga bidang. Ya, untuk penjelasannya kita langsung saja ke materinya ya. Langsung saja ke ini, uraian materi. Sudut tiga bidang. Di sini kan belum ada pengertiannya ya. Jadi pengertiannya itu di akhir nanti setelah kalian mengetahui apa itu sudut tiga bidang dan lainnya. Pertama, kita masuk dalam uraian materi. Sudut tiga bidang. Langsung saja kita beralih pandangan ya. Di sini kan terlihat dari sisi SAC. Mari kita lihat dari sudut atas. Ya, sekarang kita dalam gambar ini dalam bentuk dilihat dari sisi atas, sedangkan dalam buku kita lihat adalah dari sisi SAC. Kita lihat dari atas ini ya, terlihat memang seperti limas untuk memudahkan kita memahaminya. Yang pertama, pada gambar tertulis sudut tiga bidang SABC. Di sini ya, tiga bidang ini SABC ya. S adalah titik sudut, bisa dilihat di sini. S adalah titik sudut dari SA, SB dan SC, bisa dilihat di sini. Sedangkan SAB, BSC dan CSA adalah sisi-sisi. SAB di sini ya, SAB, SAC dan BSC adalah di sini sisi-sisi dengan huruf-huruf CAB. Ya, kita masukkan huruf-hurufnya di sini ya. CSA, CSA, dan sudut C adalah BSA. Ya. Selanjutnya sudut tumpuan BSAC di sini. B. Selanjutnya di sini sudut tiga bidang. Bidang pertolongan yang digunakan pada suatu sudut bidang untuk mendapatkan sudut tumpuan pada sebuah rusuk. Misalnya ASCB. Ada di sini. Bidang PQR tegak lurus SC. Maka SACB sama dengan PQR sama dengan gamma. Kalau itu kan yaitu gamma ya. Kita masukkan ke animasi. Ya, inilah adalah bentuk lain daripada yang tadi ya. Ini bentuk lain dari gambar yang tadi itu seperti ini. Bisa dilihat PQR itu tegak lurus dengan garis SC di sini. Terlihat tegak lurus seperti itu. Maka sudut ASCB, sudut ASCB ini ya, itu sama dengan sudut PQR seperti itu. Ini adalah sudut tumpuan pada dua rusuk CSAB dan CSA di sini. Ini ya, CSAB dan CSBA. Oke. Kita langsung saja ke
ke dalam bentuk ini ya, beda kita dalam bentuk lain. Oke, kita mulai trik-triknya. Pertama kita ambil sebuah titik P pada SC. Oke, kita ambil titik pada SC ya, titik P pada SC. Selanjutnya kita tarik P aksen tegak lurus sisi ASB. P aksen tegak lurus sisi ASB ya, seperti itu. P aksen tegak lurus dengan sisi ASB. Selanjutnya kita tarik garis P aksen Q tegak lurus SA. P aksen Q tegak lurus SA. Oke. Selanjutnya P aksen R tegak lurus SB. Oke. Langkah selanjutnya kita tarik bidang PQ P aksen tegak lurus SA. PQ P aksen tegak lurus SA ya. Selanjutnya maka akan menjadi C SAB sama dengan PQ P aksen sama dengan di situ alfa. Selanjutnya kita tarik bidang PR P aksen tegak lurus dengan SB ya, seperti ini, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ketiga adalah sudut tumpuan pada ketiga rusuk ya. Di sini B SAC, A SBC dan sudut A SCB dari sebuah titik T di dalam sudut tiga bidang SABC di sini ya. SABC ditarik garis TP, TQ dan TR tegak lurus sisi-sisi yang berhadapannya. Maka bidang TQ DR tegak lurus SA. Sudut B SAC sama dengan sudut QDR sama dengan alfa. Kita lihat di sini ya. Di sini TP, TQ dan TR itu tegak lurus dengan sisi yang di hadapannya. TP itu tegak lurus dengan garis SB dan garis SC tegak lurus. Dan juga TQ di sini ya. TQ itu tegak lurus dengan garis AS dan SC. Selanjutnya adalah TR tegak lurus dengan garis SA dan SB. Semuanya mempunyai panjang yang sama, atau bisa dibilang kita memakai panjang A. Maka ini semua A karena tegak lurus, sehingga titik S itu menembus titik T lurus seperti itu, sehingga bisa dipastikan B SAC ini ya, B SA C sama dengan Q DR sama dengan QDR ya, karena ini garis seperti itu. Selanjutnya satu sisi lagi kita bandingkan, yaitu TPR apa sih? Salah. Ya, selanjutnya kita di sini TPR tegak lurus dengan SB. Kita lihat TPR tegak lurus dengan SB. Ya, tegak lurus dengan SB. Maka di sini ASB C, mohon maaf,
ASB C sama dengan PER ASB maaf ASB C sama dengan PER, seperti itu ya, bertemu di titik E, seperti itu. Atau juga bisa disebut beta ya, kalau ini tadi alfa, seperti itu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa T PQR disebut sudut tiga bidang suplementer atau sudut tiga bidang kutub dari SABC. Tetapi sebaliknya dikatakan pula bahwa SABC adalah sudut tiga kutub dari TPQR. Di sini SABC blur. Nah, kita jelaskan. Oke. SABC itu adalah sudut tiga kutub. SABC adalah sudut tiga kutub dari TPQR, karena tadi ini sama. Kita kan tadi hanya nyari dua, penyelesaiannya dua, yaitu BSAC sama dengan sudut QDR sama dengan alfa, dan juga bidang TPR tegak lurus dengan SB, sehingga ASBC sama dengan sudut PER sama dengan beta, seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Untuk selanjutnya saya akan membuktikan teorema yang pertama. Teorema yang pertama ini berbunyi, jika sebuah sudut tiga bidang mempunyai dua buah sisi yang sama, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi itu sama pula. Maksudnya sudut-sudut yang ada di sudut tiga bidang jika berhadapan dengan sisi-sisi, maka besarnya sama. Kita akan membuktikannya. Yang pertama yaitu segitiga SPQ. Segitiga SPQ dengan segitiga SPR ini kongruen. Segitiga SPQ kongruen dengan segitiga SPR. Apa pembuktiannya? Yaitu sisi sudut-sudut PQ sama dengan PR. Ini sisi dari segitiga SPQ, yaitu PQ, dan PR yaitu sisi dari segitiga SPR. Yang selanjutnya yaitu segitiga PQ P aksen kongruen dengan segitiga PR P aksen. Ini tegak lurus, makanya membagi, jadinya segitiga PQ P aksen kongruen dengan segitiga PR P aksen, yaitu sisi-sisi sudut. Yang selanjutnya segitiga PQ P aksen sama dengan PR P aksen. Dari segitiga PQ P aksen mengakibatkan sudut PQ P aksen sama dengan sudut PR P aksen. Akibatnya P aksen Q sama dengan P aksen R. P aksen Q sama dengan P aksen R, karena ininya tegak lurus, membagi. Yang selanjutnya yaitu SP aksen sama dengan garis bagi sudut ASB. Garis bagi itu apa? Garis bagi itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Jadi garis SP aksen ini membagi segitiga ASB menjadi dua sama besar, menjadi dua segitiga yang sama besar. Yang ketiga, akibatnya bidang PSP aksen sama dengan bidang bagi tegak. Kalau SP aksen ini adalah garis, kalau bidang bagi tegaknya yaitu PSP aksen. Selanjutnya yaitu teorema 2.
Teorema 2 ini mengatakan pada sebuah sudut 3 bidang, tiap-tiap sisi lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lainnya. Pembuktiannya cukup dengan dibuktikan untuk sisi yang terbesar. Misalkan kita ambil sisi ASC. Kita buat sudut CSD, sudut CSB sama dengan besarnya sama sudut CSD dan sudut CSB. Jadi SQ sama dengan SR. Ini kalau dalam bentuk wujud asli ini akan sama. Ini karena dalam gambar jadi kelihatannya SR sama panjang dari SQ. Padahal kalau dalam bentuk wujud asli SQ sama dengan SR. Selanjutnya gambar bidang PQR yang memotong SA di T. Bidang PQR ini, bidang PQR memotong SA di T. Selanjutnya segitiga PSQ kongruen dengan segitiga PSR. Segitiga PSQ kongruen dengan segitiga PSR. Ini pembuktiannya yaitu sisi sudut sisi mengakibatkan PQ sama dengan PR. Jadi segitiga PQR ini segitiga sama kaki karena PQ sama dengan PR. Karena segitiga PQR itu segitiga sama kaki, maka sudut PQR otomatis sudut lancip. Dan sudut RQT sudut tumpul. Jadi RT lebih besar dari kita. RT lebih besar dari kita. Nah, selanjutnya kita perhatikan segitiga QST. Kita perhatikan segitiga QST dan segitiga RST. QST dan segitiga RST. Perhatikan segitiga QST dan segitiga RST. Di atas sudah dijelaskan, sudah kita buktikan SK sama dengan SR dan QT lebih kecil dari RT. QT lebih kecil dari RT. ST sama dengan ST, ini berhimpit. Jadi sudut QST lebih kecil dari sudut RST. Sudut DSA lebih kecil dari sudut ASB. Sudut CSD sama dengan sudut CSB. Mengakibatkan sudut ASC lebih kecil dari sudut ASB. Sudut ASC lebih kecil dari sudut ASB. Ditambah sudut CSB. Jadi kedua sudut ini lebih kecil dari sudut CSB. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mei Putri Islahati akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, Mbak Dira Nafisa. Saya akan menjelaskan tentang Teorema 3 dan Teorema 4 pada materi sudut 3 bidang. Yang pertama, Teorema 3 yang mengatakan bahwa pada sebuah sudut 3 bidang, jumlah sisi-sisinya lebih kecil dari 2 kali 180 derajat. Nah, kemudian untuk membuktikannya, kita buat gambar seperti ini dulu. Agar lebih mudah, kita perbesar dulu gambar yang ada di sini. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ini sudut A aksen, sudut B aksen, dan sudut C.
untuk penjelasannya, C kurang dari A aksen plus B aksen. Ini sesuai dengan teorema 2 yang mengatakan bahwa pada sebuah sudut tiga bidang, tiap-tiap sisi lebih dari jumlah kedua sisi lainnya. Sudut C kurang dari sudut A aksen plus B aksen. Nah, selanjutnya A plus B sama dengan A plus B. Terus dari ini kita jumlahkan. Maka A plus B plus C kurang dari A plus A aksen plus B plus B aksen. A plus B plus C kurang dari 2 kali 180. Kenapa ini menjadi 2 kali 180? Kita lihat di gambar. Karena ini berpelurus, apabila sudut A ditambah sudut A aksen, maka akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut B dan sudut B aksen, apabila dijumlahkan, hasilnya akan 180 derajat. Nah, karena A plus A aksen sama dengan 180 derajat, B plus B aksen sama dengan 180 derajat, maka bisa ditulis dengan 2 kali 180 derajat. Nah, itu untuk pembuktian dari teorema 3. Selanjutnya, kita ke teorema 4 yang mengatakan bahwa pada sebuah sudut tiga bidang, jumlah sudut-sudutnya lebih besar dari 180 derajat. Nah, untuk gambar seperti biasa kita perbesar terlebih dahulu agar lebih jelas lagi. Nah, ini untuk gambar dari teorema 4. Ini sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Ini sudut P, sudut Q, dan sudut R. Nah, untuk membuktikannya, kita jumlahkan semua ini. Apabila alfa ditambah P ditambah beta ditambah Q ditambah gamma dan R sama dengan 3 kali 180. Karena apa? Apabila sudut alfa dijumlahkan dengan sudut P karena berhadapan, akan menghasilkan sudut 180 derajat. Jadi hasilnya 3 kali 180 derajat karena sama. Nah, karena ini kemudian P plus Q plus R kurang dari 2 kali 180 derajat. Ini sesuai dengan teorema 3 yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita kurangkan, maka akan menjadi alfa P dikurangi P habis, Q dikurangi Q habis, dan R dikurangi R habis, maka menjadi alfa plus beta plus gamma lebih dari 180 derajat. Nah, itu untuk pembuktian dari teorema 4. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian.